Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di episode kali ini ada format baru yaitu berisikan opini tentang hal-hal yang berbau sepak bola. Di episode pertama ini, kita akan bahas istilah yang cukup sering muncul di kolom komentar YouTube Ruang Taktik, yaitu soal miskin taktik. Sorry to say, istilah ini digunakan cukup berlebihan dan salah kaprah. Mengapa harus saya luruskan? Karena di buku kurikulum sepak bola Indonesia atau Vilanesia, masalah bahasa ini ditaruh di awal materi. Kenapa di Vilanesia ini ditaruh di awal dan jadi materi soal bahasa ini? Yaitu karena untuk merumuskan sepak bola itu butuh bahasa yang objektif. Bahasa objektif itu maksudnya bahasa yang diterima oleh semua kalangan. Dalam artian mudah dicerna. Di Vilanesia ini juga mencontohkan soal sebuah istilah juga. Pemain nggak main dengan hati, pemain kehabisan bensin, dan segala macamnya. Nah, jika kita dihadapkan terhadap bahasa-bahasa yang seperti ini, maka masalah di sepak bola nggak terdefinisi dengan jelas. Yap, pemain nggak main dengan hati itu nggak jelas gitu. Pemain kehabisan bensin itu nggak jelas. Nggak jelasnya di mana? Di solusinya. Misalkan si A nggak bermain dengan hati. Lalu solusinya apa? Menggunakan hati atau meminjam hati orang lain? Nah, itu nggak jelas. Sama dengan kehabisan bensin. Apa sih kehabisan bensin ini? Kita butuh bahasa yang universal, yang bisa diterima semua orang, yang bisa dimengerti gitu. Jadi ketika menyebut tim kehabisan bensin, itu lebih tepatnya adalah misalkan ya, tim tersebut nggak mampu bermain selama 90 menit gitu, atau tim itu kedodoran staminanya di menit ke-60 atau sekian. Nah, solusinya kalau disebut seperti itu, maka akan jelas gitu. Solusinya adalah peningkatan stamina. Nah, sama halnya dengan miskin taktik ini. Yang seringnya itu Zidane kalah misalkan, miskin taktik. Ole kalah, miskin taktik. Arteta kalah, Frank Lampard kalah, miskin taktik. Pirlo kalah, miskin taktik. Jadi definisi permasalahannya nggak jelas. Dan lagi kata-kata miskin itu terlalu berlebihan digunakan. Miskin itu kan kalau di KBBI itu disebut tidak memiliki ya. Lebih berkaitan dengan autonomi, kekurangan, serba kekurangan atau nggak memiliki. Nah, kalau disandingkan dengan taktik berarti pelatih-pelatih yang disebutkan tadi serba kekurangan taktik atau nggak punya taktik, bisa dibilang seperti itu. Nah, sebelum kita menjudge sebuah pelatih yang kalah dengan sebutan mesin taktik itu, kita pelajari dulu soal lisensi dari pelatih. Nah, pelatih itu punya lisensi banyak nih. Ada tahapannya gitu. Misalkan ada seseorang menyebutkan punya lisensi gitu dari negara Malaysia atau negara A, B, C gitu. Nah, kita patut mempertanyakan lisensi apa yang dia punya atau strata yang dia punya, atau bisa dibilang kayak kelas gitulah. Misalkan kita baru kelas 1, berarti ya kita masih dasar. Nah, sama dengan lisensi kepelatihan. Lisensi kepelatihan itu kalau di Indonesia ada D, itu grassroots, atau ya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelompok usia gitu, usia 16 dan segala macam. Yang paling tinggi adalah pro. Dan yang mengeluarkan itu biasanya federasi yang paling tinggi. Misalkan nih, kita nyebutin pelatih-pelatih yang tadi di Eropa. Untuk bisa bermain, membawa timnya berlaga di Champions League, itu harus mempunyai lisensi UEFA Pro. Di Indonesia sendiri pernah ada kasus, yaitu tahun 2020 kemarin yang Teko yang nggak bisa mendampingi Bali United karena lisensinya A gitu, AFC A, belum mempunyai lisensi AFC Pro. Apa kaitannya lisensi ini dengan sebutan miskin taktik tadi? Nah, dalam menempuh lisensi tadi ada yang namanya materi yang diberikan. Untuk level yang pro pastinya udah ada masalah taktik. Seperti Andrea Pirlo kemarin di tesisnya dia menyebutkan cara mengekspos ruang antar lini, cara menggunakan orang ketiga, run in behind, dan segala macam. Nah, inilah yang mendasari kenapa di Vilanesia juga bahasa ini diperlukan yang universal, artinya yang bisa diterima semua orang dan nggak bikin
ambigu lah, nggak bikin kita bingung gitu. Nanti kalau kita bahas dengan bahasa yang universal, bahasa yang bisa diterima semua orang, maka solusinya akan terdefinisi dengan jelas gitu. Seperti halnya yang terjadi di TV-TV lah, TV-TV terutama Indonesia gitu. Itu sering saya lihat istilah-istilah yang menurut saya cukup berlebihan, abstrak gitu. Jarang sekali pandit atau komentator di TV itu menyebut berbau hal-hal teknis gitu, seperti ruang antar lini atau progresi atau sirkulasi seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita kembangkan di ekosistem sepak bola Indonesia. Karena kita tahu negara kita tertinggal sangat jauh dari peringkat aja, kita lihatlah peringkat aja dari Jepang, dari ASEAN itu kita tertinggal gitu. Nah, salah satu masalahnya ya bahasa ini. Makanya di Villanesia ditaruh di halaman awal, merumuskan bahasa sepak bola yang objektif. Itu sangat penting. Nah, kata-kata miskin taktik, balik lagi kita ke pembahasan yang awal tadi. Miskin taktik ini nggak mencerminkan perumusan sepak bola yang objektif. Jadi ketika saya misalkan melakukan analisis Arteta gitu, langsung dibilang Arteta miskin taktik, atau Arteta lawan Lampard kalah, Lampard langsung dibilang miskin taktik. Nah, ini saya mau melakukan pembelaan terhadap manajer-manajer ini. Manajer-manajer ini punya lisensi UEFA Pro, jadi ya nggak mungkin gitu mereka nggak punya taktik atau serba kekurangan taktik. Inilah yang mendasari kenapa istilah tersebut nggak tepat gitu digunakan untuk mengomentari sebuah manajer. Nah, kalau misalkan di skala lokal sepak bola kita, apakah pantas juga disebut miskin taktik? Nggak juga, karena mereka juga di manajer-manajer ini punya lisensi A minimal kemarin. Nah, di regulasi terbaru mewajibkan para pelatih di Liga 1, Liga lokal kita harus memiliki lisensi AFC Pro. Nah, itu yang peraturan baru, tapi sayangnya kan Liga kita nggak berjalan, jadi aplikasinya masih belum. Tapi udah banyak pelatih yang mengantongi lisensi AFC Pro. Nah, permasalahannya kenapa ketika di pertandingan nggak jalan gitu. Nah, kita coba bahas nih salah satu contoh, misalkan pertandingan yang baru saya analisis, yaitu Arsenal versus Chelsea misalkan. Nah, kita coba rumuskan dengan bahasa-bahasa yang teknis, bahasa-bahasa yang objektif. Banyaknya menyebut Lampard miskin taktik gitu. Salah satunya karena buntu, atau karena dia nggak bisa menyerang lah, nggak bisa cetak gol, hanya mencetak gol terakhir gitu. Katanya nggak ada variasi atau nggak ada ini. Nah, kita harus melihat taktik-taktik yang ada di lapangan. Sebenarnya bener nggak sih Lampard ini miskin taktik? Nah, kita ambil salah satu taktik yang dilakukan Lampard, yaitu wide overload. Nah, ini juga masalah di Indonesia sendiri. Istilah-istilah yang ada asing ini belum ada padanannya. Makanya saya sering menggunakan kata-kata istilah asing agar artinya itu masih bisa dipahami, daripada saya memakai padanan yang kurang familiar. Nah, ini yang jadi masalah kita, karena di TV-TV lebih sering menggunakan umpan membelah lautan lah atau apa. Itu nggak menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu. Bagaimana kita menginstruksikan gitu kepada anak didik kita, misalnya kita jadi pelatih, atau ke anak kita atau ke adik-adik kita, coba kamu bikin umpan membelah lautan gitu. Apa mereka bakal paham gitu. Nah, inilah yang kurang di sepak bola kita, di ekosistem sepak bola kita. Kenapa nggak disebutkan dengan umpan yang mengeliminasi lini gitu? Lini kan ada 3, lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Coba instruksinya jelas, kamu harus sering bikin umpan yang mengeliminasi lini. Jangan disebut kamu harus bikin umpan membelah lautan gitu. Pemain akan bingung gitu, anak kita akan bingung, adik kita akan bingung. Tapi kita akan memberikan instruksi yang jelas seperti mengeliminasi lini, artinya umpan kita harus menerobos gitu, atau mengeliminasi
lini gitu. Nggak umpan sirkulasi. Umpan sirkulasi itu cuman ke kiri ke kanan. Nah, jadi jelas kan, balik lagi ke pembahasan Lampard tadi. Lampard tadi menggunakan wide overload atau menang jumlah di sayap. Nah, kenapa buntu gitu? Kenapa dibilang miskin taktik, dalam tanda kutip miskin taktik? Itu sebenarnya karena diantisipasi dengan baik oleh Arteta. Jadi ketika Lampard menggunakan 3 pemain misalkan di sayap, ada 3 pemain di sayap, sementara Arteta kan 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya bek kanan sama sayapnya aja yang berarti hanya ada 2 pemain. Nah, gimana caranya mengimbangi ini? Ternyata Arteta menggunakan double pivotnya atau gelandang bertahannya, yaitu Elneny atau Xhaka untuk bergerak ke sayap sehingga jumlahnya akan sama gitu. Jumlahnya dengan pemain Chelsea akan sama. Jadi nggak ada menang jumlah di sayap. Atau bisa dibilang taktik Chelsea dapat diantisipasi. Nah, salah satu contoh lagi yaitu taktiknya untuk memindah arah serangan. Nah, kita tahu kemarin Arsenal dihuni oleh 2 winger, 2 pemain sayap yang aktif gitu, yang agresif untuk melakukan track back, untuk mundur gitu. Nah, ketika menyerang dari kiri nih Chelsea, dari kanan pertahanan, dari Bellerin gitu, dari Saka. Nah, Chelsea ingin mengubah arah serangan nih ke serangan lain, karena tadi gelandang bertahannya udah ikut ke sayap kan. Nah, untuk mengatasi ini Chelsea mengubah arah serangannya ke sayap lainnya. Tapi untuk mengantisipasi ini Arteta udah paham nih. Chelsea ketika menyerang dari wide overload udah kepancing semua ke sisi yang kiri misalkan, maka akan dipindah ke sisi kanan. Untuk mengatasi ini Arteta menggunakan wingernya Martinelli untuk track back atau menjaga kelebaran. Dia tetap melebar, dia nggak ikut terpancing ke sisi yang satunya atau sisi sayap kanan, dia tetap berada di sayap kiri untuk mengatasi perpindahan arah serangan ini. Nah, ini yang bikin Lampard buntu. Artinya penjelasan dengan bahasa yang objektif seperti ini akan merumuskan atau mendefinisikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, karena sepak bola itu adalah teori aksi atau aksi-aksi yang di lapangan. Nggak bisa kita menggunakan pengandaian gitu, coba andai saja ini, nggak bisa. Kita harus menjelaskan aksi-aksi yang terjadi di lapangan saja. Nggak perlu kita jelaskan andai saja misalkan Ziyech main gitu. Juga salah satu yang nggak menyelesaikan sebuah masalah gitu, karena ya yang analisis harus sifatnya ya menjelaskan teori aksi yang ada di pertandingan itu, tidak pengandaian. Nah, inilah yang diharapkan dari channel Ruang Taktik itu. Kita bisa menganalisis, kita bisa menjelaskan, kita bisa berdiskusi dengan teman, dan harapannya tercipta ekosistem yang penonton atau fans yang paham masalah taktik. Jadi ketika tayangan di TV itu kan mengikuti penonton ya. Jadi ketika penonton udah seneng gitu dengan tayangan yang sifatnya bombastis gitu, bahasa-bahasa bombastis yang udah saya contohkan tadi, sorry to say ya, maka ya TV akan mengikuti dengan memberikan komentator-komentator yang pandai menggunakan bahasa-bahasa bombastis. Akibatnya broadcast banyak, ya sepak bola kita ya tetap seperti ini gitu. Namun lain halnya jika kita kritis gitu, jika kita ngerti, jika penonton semua tahu gitu, yang disajikan itu bahasa bombastis itu nggak menarik gitu, maka TV akan mencoba mencari komentator-komentator yang lebih mementingkan edukasi. Nah, dengan seperti ini diharapkan sepak bola kita ya maju gitu. Maju mungkin nggak langsung pinter main bola, tapi minimal ekosistem kita ngerti, kemudian menurun ke generasi selanjutnya. Nah, inilah sebenarnya ini efek domino, efek yang diharapkan oleh Villanesia atau pembuat Villanesia, atau bisa dibilang para praktisi juga, yang diharapkan
untuk Indonesia, untuk penonton, untuk calon-calon pemain nanti. Jika kita nggak bisa bermain, minimal adik kita atau anak kita nanti, kita bisa memberikan edukasi agar sepak bola kita ya maju. Kita nggak perlu berpikir untuk menjadi nomor 1 di dunia atau segala macam. Dulu lah kita benahi dulu hal-hal seperti ini dulu. Nah, suatu saat jika ekosistem udah bagus, maka akan mengikuti. Sebagai contoh di Brasil, mereka sepak bola itu udah jadi udah jadi tradisi, udah jadi mengakar gitu. Ya timnasnya ya seperti itu. Padahal jika dibilang liganya atau apanya itu nggak bagus tuh. Tapi mereka mampu mencetak pemain-pemain yang kelas dunia. Oke, segitu dulu dari Ruang Taktik. Sampai ketemu di episode opini selanjutnya. Goodbye.